saya ingin menyampaikan beberapa hal, utamanya mendekati Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan datang, yaitu di pertengahan bulan Mei. Kenapa pertemuan sore hari ini kita adakan? Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan COVID, yang kedua yang berkaitan dengan ekonomi. Saya ulang-ulang terus ini. Kenapa COVID? Karena kita tahu perkembangan COVID di India. Yang ini perlu saya ingatkan karena kita juga menjelang masuk ke Hari Raya Idul Fitri. India di bulan November menuju ke Oktober, November, Desember menuju ke Januari berhasil melandaikan kurvanya. Dan bahkan saya ingat di bulan Januari kita telepon kepada Menteri Kesehatan India, kuncinya apa? Dan beliau menyampaikan kuncinya adalah micro lockdown. Sehingga kita adopsi di sini menjadi PPKM skala mikro. Saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10.000 kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350.000 kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semuanya. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India. Ada di Turki, kemudian ada di Brasil dan beberapa di Uni Eropa. Hati-hati. Sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, di kabupaten, di kota yang Bapak Ibu pimpin, jangan kehilangan kewaspadaan. Ikuti angka-angkanya, ikuti kurvanya, ikuti harian. Begitu naik sedikit, segerakan untuk ditekan kembali agar terus menurun. Hati-hati dengan yang namanya libur panjang. Kita ini mau libur panjang di Idul Fitri. Ingat tahun lalu, ada 4 libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idul Fitri tahun lalu naik sampai 93%. Libur Agustus tahun lalu naik sampai 119%. Libur Oktober naik 95%. Libur tahun baru kemarin naik sampai 78%. Oleh sebab itu hati-hati, hati-hati. Libur Paskah 2 minggu yang lalu naik kurang lebih hampir 2%. Hati-hati. Saya melihat beberapa daerah ini sudah mulai terjadi kenaikan. Perlu saya sampaikan hati-hati. Di daerah-daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalbar, NTT, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kepri, hati-hati, ada kenaikan. Karena
grafis dan kurva harian itu selalu kita ikuti. Saya ingat betul, pada bulan Januari kita pernah mencapai 14.000 sampai 15.000 kasus aktif harian. Dan sekarang kita sudah berada di angka 4.000, 5.000, 6.000 ini. Berhasil kita tekan di bulan Januari. Bed okupansi rasio bor kita berada di atas 80%. Dan saya juga selalu memantau, ini yang selalu saya pantau harian itu di Wisma Atlet, pernah mencapai 92%. Tapi sekarang, 2 minggu yang lalu, turun menjadi 21%, sekarang naik kembali sedikit menjadi 25-26%. Tapi terus akan kita tekan. Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik lebaran, hati-hati. Cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali.